Sobat Hukum, kami dari kelas 04 PPKE 002, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang, siap ngajak kamu jalan-jalan nih. Bukan ke tempat wisata, tapi ke tempat di mana hukum hidup dan nilai-nilai Pancasila dijaga ketat. Pertama, kita mampir ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sini, kita belajar langsung bagaimana hukum ditegakkan untuk membersihkan Indonesia dari korupsi. Serius, banget. Tapi serunya langsung dari sumbernya. Lanjut, kita ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tempat ini bukan cuma soal teori, tapi tentang bagaimana Pancasila diterapkan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yuk, ikuti perjalanan kami. Karena belajar sistem hukum Indonesia gak harus selalu lewat buku tebal kok. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dilansir dari newsdetik.com, KPK berfungsi sebagai trigger mechanism, yaitu lembaga yang mendorong lembaga lain dalam pemberantasan korupsi agar lebih efektif. Dilansir dari kpk.go.id, KPK memiliki 5 tugas utama. Yang pertama, koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, KPK bekerja sama dengan lembaga penegak hukum yang lain, seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi pemerintah lainnya, untuk menyatukan langkah dalam menangani korupsi. Tugas yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Supervisi artinya mengawasi dan memberikan arahan. KPK memiliki kewenangan untuk mengawasi proses penanganan kasus korupsi oleh lembaga lain agar sesuai standar dan adil. Tugas yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Ini merupakan tugas penegakan hukum langsung oleh KPK. Artinya, KPK menyelidiki dugaan kasus korupsi berdasarkan informasi awal ataupun laporan masyarakat. KPK melakukan penyidikan dengan mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka. KPK menuntut pelaku di pengadilan untuk bertindak sebagai jaksa penuntut umum di sidang. Tugas yang keempat, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Tugas ini bersifat edukatif dan sistemik. Dan yang terakhir, melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Tugas ini bertujuan memastikan bahwa seluruh kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta bebas dari praktik korupsi. Dan untuk struktur organisasi, dilansir dari setnek.go.id, KPK dipimpin oleh 5 orang pimpinan yang dipilih oleh DPR. Selain itu, terdapat Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas KPK. KPK juga dibantu oleh seorang sekretariat jenderal yang dipimpin oleh sekretaris jenderal. Nah, di bidang Dikmas ini ada Direktorat dari Pendidikan, ini kami berasal dari sini. Dan ada Direktorat Soskam, Sosialisasi Kampanye. Terus ada Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi, kita biasanya manggilnya ACLC, sama ada Direktorat Pembinaan dan Perasaan Masyarakat. Nah, jadi di Kormas ini tugasnya itu melakukan pendidikan, ya, memberikan pendidikan, memberikan sosialisasi tentang nilai-nilai anti korupsi. Ya. Terus ada bidang gabungan tadi, contohnya yang LHKPN tadi, ada yang ada KPN. Nah, Direktorat KPN itu ada di Gahmon. Kalau di bidang kosum itu biasanya koordinasi supervisi di wilayah-wilayah Indonesia
Dirjen Posuk itu untuk misalnya tektokan atau pemerintahan yang di sana, gimana perkembangan kasus yang ada di sana. Biasanya koordinasinya sama bidang Posuk. Terus BPIP pada awalnya merupakan unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKP-PIP. Pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang merubah UKP-PIP menjadi BPIP. BPIP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas dan fungsi BPIP yaitu membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta melaksanakan penyusunan standarisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara seperti kementerian, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. Struktur organisasi BPIP dipimpin oleh Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil Kepala. Dewan Pengarah memberikan arahan dan panduan kepada pelaksana terkait arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Kepala BPIP bertanggung jawab atas melaksanakan tugas dan fungsi BPIP, sedangkan Wakil Kepala BPIP membantu Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut. Adapun peran dari BPIP adalah untuk membina dan melestarikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar hukum dan ideologi negara. Dari kunjungan kali ini, kami memahami pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia untuk menjaga keadilan dan keberlangsungan negara. Visi misi dari BPIP sendiri yaitu menjadi badan pembinaan ideologi Pancasila yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan pada Pancasila. Mewujudkan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila teraktualisasikan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan, serta praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP memiliki kaitan erat dengan sistem hukum Indonesia karena keduanya sama-sama menjalankan fungsi penting dalam menegakkan hukum negara. KPK berperan dalam memberantas tindak korupsi secara tegas dan menyeluruh, sedangkan BPIP bertugas membina pemahaman serta pengalaman ideologi Pancasila sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia. Dengan peran tersebut, keduanya ikut menjaga agar hukum di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Analisis peran KPK dan BPIP dalam pembentukan karakter bangsa dan penegakan hukum. KPK mendorong budaya anti korupsi agar menjadi bagian dari karakter bangsa yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. KPK menegakkan hukum dengan tegas terhadap para pelaku korupsi demi menciptakan rasa keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. KPK memberikan edukasi hukum serta menanamkan nilai-nilai integritas kepada masyarakat agar sejak dini masyarakat paham pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. BPIP membina dan menguatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam membentuk karakter bangsa. BPIP menanamkan semangat kebangsaan, toleransi, dan gotong royong yang sangat penting untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman. BPIP
menjadi pengarah agar setiap kebijakan dan peraturan hukum di Indonesia tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak menyimpang dari jati diri bangsa. Satu hal penting, bahwa hukum bukan sekedar pasal demi pasal yang dibaca di bangku kuliah. Dan ideologi bukan sekedar hafalan 5 sila yang dilafalkan setiap upacara. Tapi keduanya adalah napas dari bangsa ini yang menjaga agar kita tetap berdiri tegak, adil, dan bermartabat. Pesan moral yang kami bawa pulang hari ini adalah tentang integritas, bahwa melawan korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dari kejujuran saat ujian, dari bertanggung jawab menyelesaikan tugas, hingga keberanian untuk berkata benar walaupun sendirian. Dan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kami belajar bahwa ideologi Pancasila itu hidup. Dan ia hidup lewat tindakan, bukan sekedar kata-kata. Harapan kami ke depannya, semoga generasi muda, termasuk kami sendiri, bisa menjadi pelaku perubahan yang tidak cuma paham hukum, tapi juga menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Kami ingin kelak kami bukan hanya jadi penonton sistem hukum Indonesia, tetapi menjadi bagian yang membenahi, memperbaiki, dan menguatkan dari dalam. Karena hukum yang adil dan ideologi yang kokoh itu bukan warisan. Mereka adalah tanggung jawab yang harus diperjuangkan. Kami dari kelas 04 PPKE 002, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang, mengucapkan banyak terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atas sambutan, ilmu, dan inspirasinya. Terima kasih juga untuk para dosen dan semua pihak yang telah mendukung kegiatan ini. Sampai jumpa di aksi nyata berikutnya, karena kami percaya berani jujur itu hebat, dan hidup Pancasilais itu pilihan yang keren. Salam hukum, salam Indonesia, dan salam Pancasila.